Sobat Demokrasi, selamat datang di podcast Pintar Demokrasi bersama KPU Kabupaten Bangka Barat yang hadir untuk menemani kalian belajar tentang hal-hal menarik seputar demokrasi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik karena topik ini sebenarnya jarang menjadi pembahasan khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu tentang perempuan dalam partisipasi politik. Bersama saya Adan dan sudah hadir narasumber kita yaitu Ibu Umi Zakiah, SIP, MIP, seorang dosen di Institut Pahlawan 12 yang juga sebagai perempuan yang aktif dalam dunia politik. Bagaimana Bu kabarnya? Halo, baik, alhamdulillah. Senang sekali ya diundang di acara podcast Pintar Demokrasi KPU Bangka Barat pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik, awal yang baik untuk meningkatkan partisipasi perempuan terutama di bidang politik khususnya di Bangka Barat. Di Bangka Barat. Pengen memastikan berarti ini dari Sungai Liat tadi jalan ke sini atau memang stay di Bangka Barat? Saya kebetulan adalah orang asli Bangka Barat ya. Asal saya dari Desa Kundi, Kecamatan Simpang Tritip ya. Kemudian sekarang sedang bekerja ya aktif sebagai staf pengajar di Institut Pahlawan 12 di Sungai Liat itu. Oh, berarti untuk weekday-nya atau di hari kerjanya di Sungai Liat dan kembali ke Bangka Barat di hari Sabtu Minggu. Iya, libur. betul. Itu PP setiap hari atau? Setiap minggu. Oh, setiap minggu. Setiap minggu, PP. Senang sekali Ibu bisa hadir di sini bersama kita karena beberapa waktu yang lalu kan narasumber kita internal ya. Dan kita masih membahas seputar pelaksanaan pemilu seperti apa, pilkada seperti apa, dan hari ini Ibu Umi sebagai narasumber pertama yang dari eksternal KPU yang kemudian membahas tentang partisipasi politik khususnya untuk perempuan gitu. Untuk selain dosen, aktivitas di luar pekerjaan mungkin ada Bu, entah yang masih berhubungan dengan dosennya, mungkin penelitian atau seperti apa, mungkin bisa diceritakan biar teman-teman pemilih juga makin tahu dengan sosok putri terbaik Simpang Tritip. Oke, kebetulan ya saat ini aktivitasnya memang hanya sebagai dosen dan ibu rumah tangga ya. Tapi di dalam dosen itu kan kita punya tiga fungsi ya, tiga tugas, yaitu disebut ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi ya, ada namanya pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari tiga itu tadi ya, tidak hanya mengajar artinya ya, tetapi juga kami juga disibukkan dengan kegiatan meneliti fenomena-fenomena yang ada, termasuk juga meneliti tentang kesadaran partisipasi politik kaum perempuan. Itu juga menjadi bahan atau kajian kami ya. Kami juga sebetulnya ada pusat studi perempuan di Institut Pahlawan 12 ya. Nah, kemudian juga kegiatan pengabdian masyarakat, artinya memberikan pelatihan, memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Juga kemarin menjadi pengawas pemilu ya, itu juga menjadi bagian dari kegiatan pengabdian pada masyarakat. Itu kesibukannya hanya dua ya, sebagai dosen dan juga sebagai ibu rumah tangga. Oh, berarti kemarin menjadi pengawas pemilu yang eksternal ya berarti ya? Iya. Kalau penyelenggara kan kita punya Bawaslu, berarti ibunya dari eksternal. Dari lembaga eksternal ya. Oh ya, tadi pengen nanya cuma saya sempat lupa dikit. Ini kan gelarnya SIP, MIP, berarti kan sarjana ilmu politik dan magister ilmu politik ya. Boleh diceritain dikit tentang latar belakang studinya seperti apa gitu? Oke, SIP MIP ya, itu kebetulan saya S1 ya, mengambil jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian S2-nya juga dilanjut di universitas yang sama dengan program studi yang sama supaya linier gitu katanya.
Karena buat jadi pengajar harus Harus linear kan linear, sekarang ini. harus Jadi linear. sangat mencintai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum kegiatan ini, oh ya tadi sempat jadi pengawas eksternal atau biasanya kita sebut sebagai pemantau pemilu ya. Eh, itu berarti lembaganya bekerja sama dengan KPU provinsi gitu atau KPU Kabupaten Bangka Barat. Kalau yang kemarin ya, kami Institut Pahlawan 12 itu bekerja sama dengan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan pemantauan pilkada serentak ya. Kemarin itu kami lakukan di Kabupaten Bangka, kemudian juga di Kota Pangkal Pinang dan juga di Kabupaten Bangka Barat. Oh, berarti mencakup tiga kabupaten, tiga kabupaten satu kota, dua kabupaten satu kota. Berarti untuk Bangka Barat sendiri ini pertama kali kita melakukan kerjasama ya? Iya, ini pertama kali. Kalau untuk Institut Pahlawan 12 mungkin sudah pernah ya. Oh iya. Tetapi mungkin KPU Bangka Barat bekerja sama atau mengundang saya sebagai narasumber itu untuk pertama kali. Tetapi untuk kerjasama KPU Bangka Barat dengan Institut Pahlawan 12 itu sudah pernah beberapa kali. Dulu juga pernah sebagai panelis waktu debat pilkada, juga kayaknya pernah mengisi materi kegiatan sosialisasi gitu terkait dengan pemilu dan pilkada juga. Oke, mantap, karena memang KPU Kabupaten Bangka Barat butuh kerjasama dengan institut pendidikan gitu untuk memastikan bahwa proses demokrasi kita berjalan sesuai dengan rules yang memang hari ini yang ada di Indonesia gitu. Semoga kedepannya bersama Bu Umi kita bisa melakukan kerjasama lagi gitu. Saya juga berharap seperti itu. Bu Umi, nah ketika kita berbicara partisipasi politik, sebenarnya kan kita harus berbicara tentang kesadaran masyarakat terhadap politik gitu ya. Dan masyarakat sangat butuh yang namanya pendidikan politik kalau menurut kita. Kalau menurut Bu Umi sendiri, apa sih itu pendidikan politik? Oke, pendidikan politik. Ketika ditanya dari kata pendidikan politik, mendengar kata pendidikan politik, yang ingin saya sampaikan itu adalah yang pertama kita memaknai dari kata pendidikan dulu ya. Bahwa pendidikan itu bisa dimaknai sebagai sebuah upaya, sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan keterampilan kita, menambah pengetahuan kita ya. Nah itu dari sisi pendidikan. Kemudian politik ya. Politik itu bisa kita maknai, bisa kita definisikan secara ringan saja ya, bahwa apa sih politik, apa sih itu berpolitik. Sebenarnya hal yang ringan ya, tidak berat, bisa kita definisikan, bisa kita maknai sebagai sebuah upaya menuju kebaikan bersama dalam kehidupan bernegara. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan politik, artinya adalah sebuah proses, sebuah upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi, meningkatkan pengetahuan kita tentang politik, meningkatkan kesadaran kita tentang isu-isu dan fenomena-fenomena sosial, fenomena-fenomena politik yang ada di sekitar kita, misalnya ya, baik isu lokal maupun nasional, misalnya seperti itu. Berarti ketika kesadaran terhadap politik sudah meningkat, harusnya dia linear dengan partisipasi politik yang meningkat, ya? Harusnya. Boleh kasih contoh nggak, Bu? Partisipasi politik yang mungkin real. Oke, partisipasi politik yang real itu sebetulnya ada banyak cara ya untuk kita berpartisipasi politik. Bisa berpartisipasi politik secara praktis ya, artinya kita bisa terjun langsung ke partai politik, menjadi bagian dari partai politik, menjadi caleg misalnya ya, itu
salah satu bentuk partisipasi politik yang praktis ya, yang langsung misalnya, yang nyata. Kemudian juga kita bisa berpartisipasi politik itu hanya sebagai pengamat, ya kan, mengamati fenomena-fenomena politik, melihat isu-isu, dinamika-dinamika yang ada, dan konflik-konflik misalnya yang ada di sekitar kita, berkaitan dengan pemilu, misalnya berkaitan dengan pilkada, berkaitan dengan partai politik, misalnya dan lain-lain. Nah, kita mengamati, itu juga kita menjadi bagian dari partisipasi politik. Dan atau yang paling sederhana itu, salah satu contoh partisipasi politik yang sederhana adalah keterlibatan kita pada saat pemilu. Kita menjadi bagian, misalnya menyumbangkan hak suara kita. Nah, itu juga contoh ya, contoh bagaimana cara berpartisipasi politik yang paling sederhana. Sebagai pengamat, berarti hari ini Ibu Umi juga bisa saya sebut sebagai pengamat politik ya, karena biasanya akademisi yang ada di ruang pengamatan seperti itu gitu kan ya. Oke, kalau hari ini ya, saya partisipasi politik saya dua, sebagai pengamat dan juga kemarin saya juga menyumbangkan hak suara saya pada saat pemilu. Itu kan juga bagian jadi partisipasi politik ya. Jadi saat ini kalau misalnya ditanya bentuk partisipasi politik yang saya lakukan itu ya adalah menjadi pengamat, kemudian juga bisa menjadi apa ya, menjadi bagian yang menyampaikan pendidikan politik juga misalnya, dan juga menyumbangkan aspirasi saya melalui hak suara. Dengan hadir di sini juga sebenarnya sudah terlibat langsung. Iya, memberikan edukasi politik itu juga sebetulnya menjadi bagian dari partisipasi politik ya. Betul, sangat betul. Oke, itu. Kita saya pengen balik ke topik podcast ini tentang partisipasi perempuan dalam politik gitu. Bagaimana Bu caranya agar masyarakat, terutama perempuan, bisa ikut belajar dan paham tentang hak politik mereka? Oke, bagaimana caranya supaya perempuan atau masyarakat ya, itu paham politik, gitu. Paham dan politik, mau. Oke, menggunakan haknya atau seperti apa? Oke, kalau paham politik tentu mereka harus melalui pendidikan politik dulu ya. Pendidikan politik itu kan bisa kita lakukan dengan dua cara, misalnya baik secara formal maupun informal. Kalau formal kan kita bisa, artinya masyarakat bisa memilih, menentukan ketika mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, misalnya mereka memilih jurusan politik, jurusan ilmu politik ya, ketika memang benar-benar ingin belajar tentang pendidikan politik itu secara formal ya. Saya rasa banyak kampus-kampus di Indonesia, terutama baik negeri maupun swasta, yang ada jurusan ilmu politiknya. Nah, secara formal mungkin itu ya bisa melalui pendidikan atau sekolah kuliah mengambil jurusan politik. Nah, kalau secara informal itu banyak sekali bisa dilakukan. Ada pelatihan, misalnya ikut sosialisasi, ikut seminar, kemudian juga melalui pengkaderan dari partai politik misalnya. Itu adalah upaya yang dilakukan, upaya yang bisa dilakukan, upaya yang bisa dipilih oleh masyarakat ketika ingin belajar atau melakukan pendidikan politik. Tadi yang kedua itu apa? Supaya mereka mau menumbuhkan kesadaran. Nah, ini yang agak berat ya sebetulnya, menumbuhkan kesadaran. Bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat, terutama kaum perempuan gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, sebetulnya perempuan itu
bisa diberikan ruang barangkali ya, ruang kepada perempuan untuk mereka bisa memilih pilihannya, dibebaskan, artinya terkadang ada keinginan tetapi kesempatan yang tidak ada. Nah, jadi artinya satu, perempuan harus diberikan ruang. Kemudian tadi dilibatkan ketika ada kegiatan, misalnya ketika ada program, ketika ada pengkaderan, ketika ada sosialisasi, maka misalnya utusan-utusan atau keterwakilan-keterwakilan itu tidak hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan juga diajak misalnya. Nah, itu adalah upaya mungkin yang bisa dilakukan supaya perempuan itu mau terlibat atau menyadari bahwa mereka itu juga harus hadir di dalam dunia politik. Mungkin salah satunya juga bisa peningkatan literasi kali ya terkait dunia politik, juga mungkin akan membantu meningkatkan kesadaran mungkin ya, Bu ya. Iya, mungkin ya ada apa ya, misalnya dengan kegiatan-kegiatan podcast-podcast seperti ini, misalnya juga sering mendengar podcast, mungkin juga bisa menambah rasa penasaran dan ingin tahu tentang politik ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan untuk perempuan sendiri tadi dipaparkan bahwa pembukaan ruang untuk mereka hadir di ruang-ruang pembahasan politik agar meningkatkan keingintahuan dan ketertarikan terhadap dunia politik gitu ya. Ya, betul. Nah, Bu, kalau tadi kita bahas bahwa perlu dibukanya ruang agar perempuan terlibat dalam dunia politik, ini menjadi pertanyaan lanjutan bahwa lalu kenapa perempuan perlu terlibat dalam proses politik? Oke, menarik ya. Kenapa sih perempuan harus terlibat di dalam politik? Kenapa harus ikut gitu ya? Karena memang seperti ini. Banyak sekali persoalan-persoalan ya, persoalan-persoalan, terutama persoalan-persoalan perempuan yang terkadang pada proses pembuatan kebijakan, misalnya proses pengambilan keputusan misalnya itu, laki-laki itu kurang memahami apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan spesifik dari perempuan. Nah, tentu yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan perempuan itu kan adalah perempuan itu sendiri. Maka dengan adanya keterwakilan perempuan di dalam politik, setidaknya bisa memperbaiki atau setidaknya bisa membuat agar peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang selama ini misalnya belum terlalu memperhatikan perempuan. Nah, baik itu di bidang sosial, misalnya ekonomi, kemudian kesehatan. Nah, supaya kedepannya apa yang menjadi tuntutan dari kaum perempuan sekarang itu bisa tercapai. Perempuan-perempuan yang sekarang itu kebutuhan-kebutuhan mereka itu tadi bisa terpenuhi dengan adanya keterwakilan perempuan di ranah politik, supaya aspirasi-aspirasi dari perempuan itu bisa terwujud misalnya. Intinya seperti itu sih. Masukkan dalam agenda pembuatan kebijakan. Masuk ke dalam agenda pembuatan kebijakan dan bisa dituangkan ke dalam program misalnya. Nah, itu sih. Karena mungkin saya pernah baca di salah satu buku bahwa paradigma masyarakat hari ini masih menganggap bahwa perempuan adalah makhluk sosial kelas 2 gitu dalam tanda petik, sehingga mungkin keterbatasan tersebut yang membuat banyaknya aspek-aspek spesifik yang dibutuhkan oleh perempuan tidak menjadi concern dalam pembentukan kebijakan mungkin ya. Keterlibatan perempuan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Setuju nggak, Bu?
Setuju, sangat setuju sekali. Ya tadi ya, melihat banyaknya persoalan-persoalan yang dihadapi eh, kaum perempuan tadi ya, terkadang isu-isu perempuan itu misalnya belum tersentuh dengan baik, belum terselesaikan dengan baik, maka diharapkan dengan hadirnya para perempuan-perempuan di ranah dalam tingkat katakanlah di ranah legislatif sebagai pembuat kebijakan, peraturan misalnya. Nah, itu mudah-mudahan bisa membawa harapan baru, membawa kesetaraan, membawa keadilan, memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini kita anggap masih kurang, misalnya seperti itu. Kalau tentang keterwakilan perempuan yang 30% ada di pencalonan anggota legislatif, menurut Ibu gimana? Bagus atau tidak program itu? Itu kan bukan sebuah program, tapi kan Kebijakan itu maksudnya. peraturan ya. Nah, sangat bagus sekali ya. Artinya apa? Satu sisi perempuan sudah mulai dilibatkan, sudah mulai diajak, sudah mulai dilirik, sudah mulai menjadari bahwa perempuan itu dibutuhkan di dalam ranah publik untuk pembuatan keputusan-keputusan yang menyangkut hal perempuan. Dengan adanya keterlibatan perempuan 30% di dalam politik itu tadi diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik. Walaupun persentase keterpilihannya tidak sampai 30%. Tidak sampai 30%, lagi-lagi harus berjuang keras ya. Kalau kita lihat secara nasional ya. Iya, tapi setidaknya sudah ada upaya dalam apa ya namanya, kesetaraan gender ya. Upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender di ranah legislasi seperti itu. Dan kesadaran politik juga untuk perempuan bahwa mereka juga dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan. Nah, Bu Umi, tadi kan di pembahasan kita bahwa sudah ada kebijakan terkait keterwakilan perempuan 30%, terus peningkatan kesadaran. Tapi sejauh ini, entah Ibu Umi temukan atau tidak di lapangan, yang mungkin beberapa kali saya temukan dan sering ngobrol juga, masih banyak perempuan yang ternyata enggan gitu untuk terlibat aktif dalam dunia politik. Menurut Bu Umi, apa tantangan terbesar yang mereka hadapi? Oke. Sebetulnya itu adalah persoalan yang sedari dulu sampai sekarang ya, itu masih menjadi problema ya, ketika rendahnya partisipasi politik kaum perempuan dan juga minat kaum perempuan di dalam politik ya. Kalau saya melihat ya, ada beberapa faktor yang menjadi apa ya, hambatan atau katakanlah tantangan yang dihadapi perempuan sekarang itu ya, di dalam terjun ke dunia politik atau berpartisipasi aktif di dalam politik praktis misalnya ya. Yang pertama itu tidak bisa kita pungkiri budaya patriarki. Kemudian tadi ruang bagi perempuan, kemudian kesempatan ya. Nah, menarik ya, beberapa bulan yang lalu saya juga memberikan materi kepada perempuan, khususnya Gen Z ya, berkaitan dengan partisipasi politik kaum perempuan. Nah, di situ ketika saya memberikan materi, saya juga secara langsung menanyakan ke mereka gitu, kenapa sih tidak mau berpolitik, alasannya tuh apa sih sudut pandang mereka terhadap politik. Jadi ada 3 garis besar jawaban yang saya temukan kenapa kemudian perempuan itu enggan berpolitik ya. Yang pertama, perempuan mereka itu menganggap politik itu maskulin. Jadi politik itu mereka menganggap berat.
politik itu untuk kaum laki-laki saja. Jadi perempuan itu tidak cocok bagi mereka di dalam dunia politik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, eh, mereka itu semacam takut bertempur, jadi mundur dulu sebelum berperang. Artinya sebetulnya ada keinginan mereka untuk berpolitik, tetapi mereka merasa diri mereka itu lemah ketika misalnya mereka takut ketika berhadapan dengan laki-laki, misalnya ada debat misalnya ya. Nah, mereka itu yang mereka khawatirkan ketika mereka kalah. Nah, itu ya ada apa ya, insecure ya namanya, dalam diri mereka, bahwa mereka itu sudah memandang diri mereka itu sendiri lebih apa ya, pengetahuan laki-laki tentang politik itu lebih banyak dibandingkan laki-laki misalnya itu. Jadi mereka menganggap mereka itu minim pengetahuan, katakanlah minim pengetahuan, sehingga ada insecure kalau mau terjun ke politik. Dan yang ketiga yaitu tadi lagi-lagi budaya patriarki yang ada di dalam kehidupan, dalam tatanan lingkungan sosial kita yang sekarang tuh, yang lebih memberikan kesempatan lebih banyak kepada kaum laki-laki, sehingga ketika dihadapkan dengan dua pilihan, misalnya kakak beradik mau yang mana dicalonkan, tetap laki-laki yang dipilih, diutamakan. Nah, itu tantangan yang dihadapi oleh perempuan ya. Tadi juga ruang ya, kesempatan yang mungkin masih kurang ya, sehingga perempuan itu masih kurang minat dan tingkat partisipasi di dalam politik. Baik, patriarkis itu juga saya sangat setuju sih, karena dari perspektif laki-laki pun saya menilai bahwa di Bangka Belitung khususnya memang masyarakat lebih mengutamakan laki-laki, memang secara suka atau tidak suka, sadar tidak sadar, lebih mengutamakan keberadaan laki-laki di ruang-ruang publik gitu. Iya. Contohnya saja misalnya laki-laki pulang lebih larut itu hal yang biasa. Sedangkan kalau perempuan sudah punya stigma buruk, padahal kita nggak pernah tahu kan aktivitas apa yang dilakukan. Nah, itu kan memang sudah cukup lama bersemayam dalam pemikiran masyarakat ya. Itu yang harusnya kita turunkan. Kalau hilang kan hilang begitu saja kan nggak mungkin ya. Tapi itu yang atau ego ya, budaya-budaya patriarki atau ego. Sebenarnya budaya patriarki kan ada lebih tinggi kepada ego kan. Itu sih sebenarnya yang harus kita turunkan supaya perempuan-perempuan khususnya yang ada di Bangka Belitung ini juga punya kesempatan yang sama, atau punya ruang yang lebih banyak gitu, supaya mereka bisa lebih leluasa di dalam ikut partisipasi politik. Nah, Bu Umi, lagi-lagi pertanyaan lanjutannya selalu sama gitu. Lalu untuk menjawab itu semua, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat peran perempuan dalam dunia politik gitu? Ini menjadi pertanyaan yang akan terus berulang karena hingga hasilnya bisa kita nikmati ke depan. Oke, apa yang harus kita lakukan? Oke. Ya lagi-lagi yang pertama ya sosialisasi politik, kampanye politik misalnya ya, itu bisa dilakukan untuk meningkatkan minat partisipasi politik perempuan tadi ya. Kemudian lagi-lagi memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan tadi ya. Juga memperbanyak program-program misalnya ya, kegiatan-kegiatan yang berbasis pendidikan
politik yang mengarah kepada perempuan, sehingga perempuan-perempuan yang ada di Bangka Belitung ini khususnya semakin sadar, semakin mau terjun ke dunia politik seperti itu. Menarik tadi tentang kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi saya menangkap bahwa Ibu Umi mengatakan ketika ada dua kandidat, laki-laki perempuan, seperti tadi kakak adik, yang faktanya biasanya yang laki-laki diutamakan, berarti dalam konteks ini kita harus melakukan bahasanya tes lah ya, untuk uji kelayakan gitu, based on kapabilitas. Iya, harusnya. Bukan berdasarkan gendernya, tapi berdasarkan kapabilitasnya, Iya. siapa yang lebih unggul atau siapa yang lebih bisa bermasyarakat gitu kan, terkait hal itu. Nah, Bumi, kita masuk lebih khusus, lebih dalam ke Bangka Belitung, terutama Bangka Barat. Pendapat Bu Umi tentang keterwakilan perempuan yang ada di kursi legislatif maupun yang terlibat dalam pilkada serentak kemarin di Bangka Barat dan Bangka Belitung seperti apa yang Ibu lihat? Oke, kalau secara kuantitas itu kita ada peningkatan dibandingkan 10 tahun sebelumnya, misalnya terutama di Bangka Barat ya. 2000 Bangka Barat itu kan berapa, 2000 ya, 2000 DPRD pertama itu 2004 2009. Nah, itu belum ada perwakilan perempuan. 2009 2014 juga kayaknya belum ada ya. Nah, baru-baru muncul itu di 2019 2024 dan 2024 ke 2029. Nah, artinya sudah mulai perempuan Bangka Barat itu sudah mulai sadar, sudah punya keinginan, walaupun secara persentase masih di bawah 30% ya. Nah, tetapi setidaknya perempuan-perempuan di Bangka Barat itu sudah ada yang mau dan sudah memulai gitu. Dan menarik lagi di pilkada Pilbub ya, pemilihan Bupati Bangka Barat, pilkada serentak 2024. Nah, ini adalah kali pertama ada sosok perempuan yang mau tampil, mau ikut di dalam kontes pilkada. Kita tahu beberapa periode sebelumnya itu bahwa kontestasi pilkada itu hanya diisi oleh kaum laki-laki saja, tidak ada perempuan yang mau berani mencalonkan diri, entah itu menjadi bupati atau juga wakil bupati. Nah, di pilkada 2024 kemarin saya melihat ada sosok itu ada. Nah, itu menarik, sebetulnya bisa menjadi acuan, dorongan bagi kami kaum perempuan. Oh, ternyata sudah mulai bergerak. Harusnya mari kita mulai ya, pergerakan yang ada. Mari juga kita mulai ikut menjadi perempuan yang sadar politik seperti itu. Mohon maaf Bu, sedikit menambahkan untuk anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat periode 2014 ke 2019 itu sudah ada keterwakilan perempuan, kalau nggak salah jumlahnya 2 orang gitu. Tapi memang terjadi peningkatan keterpilihannya perempuan di kursi anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat. Nah, balik ke pembahasan kita tadi, menurut saya memang sudah terjadi terjadi peningkatan kesadaran politik di perempuan sebenarnya. Memang belum maksimal, tapi setidaknya sudah muncul, dan ini memang menjadi pekerjaan kita bersama untuk kedepannya. Bagaimana menurut Bu Umi? Oke, iya, memang tingkat partisipasi politik perempuan khususnya di Bangka Barat itu kan memang sudah ada, hanya saja
minim ya, artinya secara keterwakilan 30% itu belum, kalau sebagaimana kita ketahui itu minim, dan tentu ini menjadi apa ya, tantangan bagi kita, menjadi PR dan menjadi tugas ya, baik KPU misalnya, lembaga KPU bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik, kemudian kami dari segi akademisi misalnya bagaimana menjadi bagian yang bisa menyuarakan, mengajak supaya masyarakat terutama kaum perempuan itu lebih tinggi lagi minat partisipasi politiknya, supaya minimal ya keterwakilan 30% perempuan di lembaga legislatif itu bisa terpenuhi gitu ya. Nah, Bu Umi, setelah tadi pembahasan yang cukup kompleks, tapi menurut saya sangat seru karena lagi-lagi seperti yang saya paparkan di awal, yang saya ucapkan di awal, bahwa pembahasan tentang perempuan itu cenderung kurang hadir di ruang-ruang publik di Bangka Belitung khususnya. Nah, sekarang kita bakal lebih santai. Saya punya games. Gamesnya nggak sulit, pasti Ibu Umi bisa jawab karena ini bentuknya lebih ke statement setuju atau enggak. Gitu. Okay. Saya punya 3 pertanyaan, nama gamenya Game Edukasi Tebak Demokrasi. Udah siap? Siap. Siap? Siap. Pertanyaan pertama. Demokrasi hanya diukur dari berapa banyak orang yang ikut memilih dalam pemilu. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Yang kedua, perempuan tidak wajib terlibat dalam dunia politik karena sudah diwakili oleh laki-laki. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Yang ketiga, keterlibatan perempuan dalam politik bisa meningkatkan keadilan dan keseimbangan dalam kebijakan publik. Setuju atau tidak? Setuju banget. Setuju banget. Oh, mantap. Game ini memang bentuknya lebih sederhana, tapi mungkin bisa mengingatkan kita untuk tetap memperhatikan keterlibatan perempuan dalam politik. Jadi harapannya selalu seperti itu, karena KPU juga dalam proses sosialisasinya juga menargetkan salah satu segmennya itu segmen perempuan, biasanya ke ibu-ibu atau ke komunitas-komunitas perempuan, komunitas tani perempuan juga itu kerap dilakukan oleh KPU, dan harapannya melalui podcast ini kita bisa meningkatkan lagi hal-hal yang seperti ini dan tersebar luaskan gitu ke masyarakat. Nah, kita udah di ujung segmen ini, udah di ujung pembahasan kita. Sekali lagi saya mewakili teman-teman di KPU Kabupaten Bangka Barat sangat berterima kasih atas kehadiran Bu Umi di podcast Pintar Demokrasi KPU Kabupaten Bangka Barat. Luar biasa sekali karena banyak sekali hal-hal yang menjadi pelajaran khususnya buat saya, menjadi informasi baru yang telah dipaparkan oleh Bu Umi. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, podcast ini, boleh dong gitu Bu Umi kasih satu pesan untuk perempuan di Bangka Barat khususnya agar semakin berani untuk berpartisipasi dalam politik, baik itu praktis maupun keterlibatan secara pasifnya. Oke, cuma satu ya, satu pesan ya. Boleh 2. Jadi kalau kita melihat kan tadi dari tantangan-tantangan yang dihadapi ya, harus ada keberanian ya. Harus ada keberanian dari perempuan. Ayo kita perempuan-perempuan, khususnya perempuan-perempuan yang ada di Bangka Barat, mulai melek politik, mulai sadar politik, dan mari kita tingkatkan lagi partisipasi kita di dalam politik untuk membawa Bangka Barat yang lebih maju, yang lebih pro terhadap perempuan. Barangkali itu ya pesannya. Jangan takut terhadap kaum laki-laki ya, tetap berani gitu untuk berkompetisi dengan laki-laki. Berkompetisi dengan laki-laki di ruang politik di dan ruang sosial. Iya, di ruang publik lah, katakanlah seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Umi. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan karena waktunya sudah disediakan untuk hadir di sini. Mungkin hari ini harusnya sibuk ya, Senin, tapi bersedia untuk hadir di KPU Kabupaten Bangka Barat.
Dan untuk sahabat demokrasi yang mendengarkan, teruslah belajar, berpikir kritis, dan ikut aktif membangun demokrasi yang adil dan inklusif. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast Pintar Demokrasi bersama KPU Kabupaten Bangka Barat. Mari wujudkan pemilu yang berintegritas dan demokrasi yang berkeadilan untuk semua. Bye!